seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Informasi pertama datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menangkap 7 orang pejabat dalam operasi tangkap tangan atau OTT di pemerintahan Provinsi Bengkulu yang diduga kuat terkait dengan kasus suap. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, membenarkan tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 7 orang pejabat di dalam pemerintah Provinsi Bengkulu yang diduga kuat terkait kasus suap. Dalam OTT tersebut, tim KPK juga menyita uang dan masih dalam penghitungan. Sebelumnya, Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Dedi Nata, mengatakan KPK meminjam salah satu ruangan di Polresta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang kembali berkontestasi dalam Pilkada 2024 ini. Benar, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan dan turut diamankan sejumlah uang yang masih dihitung. Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore atau malam nanti. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melakukan pemerasan kepada pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk mendanai dirinya dalam Pilgub Bengkulu dalam Pilkada 2024. Bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, Saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Polda Metro Jaya membeberkan peran 24 orang tersangka kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital serta masyarakat sipil. Selain menyita beberapa barang bukti senilai ratusan miliar rupiah, Polda Metro Jaya juga turut menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Inilah seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari 24 orang tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi ini. Barang bukti diantaranya adalah 26 unit mobil mewah, 2 unit sepeda motor, 13 buah jam tangan mewah, uang tunai dari beragam macam,
mata uang senilai 76 miliar rupiah lebih, 3 pucuk senjata api, 390 gram emas, dan beberapa barang bukti lainnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto membeberkan peran 24 tersangka. 10 tersangka merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Berperan mengepul list website judi online dan menampung uang setoran dari agen inisial A alias M, MN, dan DM. 2 orang berperan memfilter, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir, inisial AK dan AC. 9 orang oknum pegawai Komdigi yang berperan mencari, mengcrawling website judi online dan melakukan pemblokiran, inisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, dan RD. 2 orang berperan dalam melakukan TPPU, inisial D dan E. Selain itu, Polda Metro Jaya membenarkan Alwin Jabarti Kimas menjadi salah satu tersangka kasus judi online di Komdigi. Alwin Jabarti Kimas merupakan keponakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Polisi juga membenarkan nama mantan Komisaris BUMN Zulkarnain Abriantoni hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Adi Kismanto merupakan tersangka dalam kasus judi online. Setelah menetapkan 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO, Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Komdigi. Salah satunya staf ahli di Kementerian Komdigi bernama Adi Kismanto alias AK. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan polisi masih terus menelusuri keterlibatan pihak lain terkait ditempatkannya Adi Kismanto menjadi staf ahli di Kementerian Komdigi. Selain itu, Kombes Pol Wirasatya juga menyebut pihaknya menetapkan Alwin Jabarti Kimas sebagai tersangka karena berperan memfilter atau memverifikasi website judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian Komdigi. Tak hanya 2 nama tersebut, mantan Komisaris BUMN Zulkarnain Abriantoni alias Tony Tomang juga ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan sebagai orang yang mengkoordinir para tersangka sehingga memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi online. Dari keterangan si AK di kepegawaian bahwa mereka dari awal mengikuti kok proses pendaftaran atau seleksi untuk rekrutmen, mereka mengikuti. Namun ketika itu tidak lolos, sehingga nanti kami akan melakukan pendalaman kenapa dia diberikan porsi. Tentunya secara bertahap kami akan melakukan pemeriksaan nantinya sehingga pada skala sampai dengan tingkat di atasnya. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian dan Digital dan 14 orang masyarakat sipil, serta masih memburu 4 pelaku lain berinisial J, CH, F, dan C yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Faisal Fazri, Jawa Post TV, Jakarta. Kita beralih ke sorotan lain dari Jawa Timur. Puluhan nisan di tempat pemakaman umum Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ditemukan porak-poranda dan diduga dirusak oleh orang tak dikenal. Peristiwa kerusakan makam diketahui oleh penjaga makam dan kemudian dilaporkan kepada kepala dusun setempat. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dan pelaku pengerusakan makam di Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri. Keluarga masyarakat yang akan nyekar ternyata diketahui beberapa makam sudah posisi hancur, nisan-nisan dihancurkan dan sebagainya. Kita datangi di TKP bersama Babin dan juga perangkat desa yang ada, dan masih kami gali keterangan-keterangan yang memungkinkan bisa menemukan siapa pelaku daripada pengerusakan ini. Sampai saat ini kita masih terus mencari keterangan saksi.
Untuk sementara kita masih mendapatkan keterangan dari saksi yang rumahnya terdekat dengan lokasi pemakaman. Jadi yang lain-lain nanti kita masih laksanakan penyelidikan dan gali keterangan. Atap gedung kelas SDN Pelalangan 03 Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur ambruk saat jam pelajaran berlangsung. 2 orang siswa mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan atap. Atap gedung kelas SDN Pelalangan 03 Desa Pelalangan Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur ambruk saat jam pelajaran berlangsung. Guru SDN 03 Pelalangan Ayu Ardiganata mengatakan peristiwa robohnya atap kelas 4 tersebut terjadi saat ia mengajar mata pelajaran matematika. Di tengah pelajaran berlangsung, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap kelas tersebut. Sesaat sebelum roboh sempat terdengar bunyi seperti kayu patah. Ayu Ardiganata segera menyuruh siswa-siswinya untuk lari keluar ruangan. Dari 8 siswa yang berada di dalam kelas saat itu, 2 diantaranya mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan akibat panik dan terkena reruntuhan kayu dan atap. Kretek itu bunyi kayu itu, lalu saya suruh anak-anak itu kan panik semua. Saya suruh lari keluar. Setelah bunyi atap itu ada yang berjatuhan? Berjatuhan seperti pasir itu. Jadi anak-anak kaget semua, jadi saya suruh lari keluar. Waktu itu pelajaran berlangsung? Iya, masih pelajaran. Ada berapa anak yang ikut? Yang ikut itu 8 anak. Luka-lukanya di mana, Bu? Yang luka 2 anak, itu yang satu itu di tangan sebelah kiri. Terus yang satunya di kaki, cuma gores luka sedikit. Kapolsek Kalisat AKP Bambang Hermanto yang datang ke lokasi mengimbau untuk tidak memakai kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung karena dikhawatirkan akan roboh. Karena akibat ambruknya itu, jadi kelas yang lain itu kena goyangan, akhirnya rawan bila digunakan kembali. Nah, saran dari pimpinan saya agar kelas atau SD 03 ini jangan digunakan dulu sebelum ada perbaikan dari pusat. Sementara siswa yang ada nanti sekolahnya atau kelasnya akan menggunakan kelas yang baru yang ada di belakang kepala sekolah. Seluruh siswa SDN 03 Pelalangan kondisinya lapuk akibat termakan usia. Saat musim hujan, diperkirakan penyanggah kayu plafon tidak kuat menahan beban atap bangunan. Pihak sekolah juga telah mengajukan perbaikan pada pertengahan tahun 2024 lalu. Hingga saat ini masih belum mendapat respon dari pemerintah setempat. Lutfi Korahman, JTV Jember, Jawa Timur. Tumpukan sampah menggunung di Bendung Karet Jamblang, Sungai Bondet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Inilah rekaman video yang memperlihatkan anak bermain di atas tumpukan sampah di Bendungan Karet Jamblang, Sungai Bondet, Desa Sambeng, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial. Mayoritas sampah di sungai ini didominasi sampah plastik, styrofoam, kayu, dan sampah lainnya. Menurut petugas Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung, tumpukan sampah kerap kali terjadi di Bendung Karet Jamblang khususnya saat musim hujan tiba. Kiriman sampah dari hulu ke hilir menjadikan potensi banjir di sekitar wilayah Gunung Jati. Bambu juga ya memang kita nanti coba tanganin dulu nih Pak. Tapi biasanya memang awal musim hujan seperti ini. Udah berapa lama ini? Biasanya sih iya berulang dia. Karena memang awal musim hujan itu kan kita kan keringnya lumayan tuh, banyak sungai kita yang kering ya. Jadi warga buang sampah begitu hujan pertama datang ke bawah semua itu ke hilir. Kita ada beberapa tempat juga seperti ini juga soal penanganan. Nah kemudian nanti diangkat dari pinggir beko, kemudian itu dari BBWS ya. Kemudian juga pengangkutan tadi sudah disepakati BBWS ke lokasi tempat sampah. Nah kemudian LH tadi juga sudah menyepakati untuk pengaturan di tempat sampahnya. Lapas siapkan kepindahan terpidana mati Mary Jane ke Filipina selengkapnya. Usai jeda.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Gak berat Saya mau bacain zodiak buat kalian semuanya. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku DJ malam hari ini. Setiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Yes. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Lapas Perempuan kelas 2B Yogyakarta telah menyiapkan rencana pemindahan terpidana mati Mary Jane ke Filipina. Saat ini pihak lapas masih menunggu surat resmi terkait rencana pemindahan Mary Jane ke negara asalnya. Menurut Kabid Pembinaan Bimbingan Kementerian Hukum DIY Sambio, terpidana mati Mary Jane merupakan tahanan titipan dari kejaksaan yang dititipkan kepada Lapas Perempuan kelas 2 Yogyakarta di Wonosari, Gunung Kidul. Selama dalam tahanan, Mary Jane aktif mengikuti sejumlah kegiatan di dalam lapas seperti membatik dan menari. Sementara itu, Mary Jane sendiri sudah mengetahui rencana pemindahannya ke Filipina. Menurut Sambio, Mary Jane mengetahui rencana pemulangannya ke Filipina dari Kedutaan Besar Filipina di Indonesia. Tempatnya itu kan dititipkan di LPP Yogyakarta. Adapun kewenangan pembebasan dan lain sebagainya itu wewenang pimpinan, khususnya di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Karena itu kita menunggu surat ataupun media-media yang medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita laksanakan pembinaan di LPP. Dan kaitannya dengan Mary Jane, selama ini itu perawatannya dan tinggalnya di sini dalam keadaan baik-baik dan sehat, mengikuti semua. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi oleh pemerintah Filipina terkait pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso. Salah satunya, Filipina harus mengakui dan menghormati putusan final dari Pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah NKRI. Pemerintah Filipina dan juga negara-negara lain yang berkeinginan yang sama untuk pemindahan narapidana itu, pertama mereka harus mengakui putusan pengadilan kita, menghormati putusan pengadilan kita, dan negara kita berwenang untuk mengadili warga negara mereka jika melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi mereka menghormati dan tidak mempersoalkan. Misalnya pengadilan kita memutuskan orang itu dihukum 20 tahun, dihukum seumur hidup, atau dihukum mati, itu mereka terima. Dan atas permintaan negara yang bersangkutan, kita pulangkan atau kita pindahkan, kita transfer narapidana itu ke negara yang bersangkutan, dan negara bersangkutan itu berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman yang telah dijalani oleh narapidana itu di Indonesia.
Mary Jane dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai dengan putusan pengadilan Indonesia. Sementara biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan. Dan negara bersangkutan itu berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman yang telah dijalani oleh narapidana itu di Indonesia. Jadi kalau misalnya orang itu dihukum 20 tahun, ya dikembalikan ke negaranya, sudah 15 tahun, 5 tahunnya dijalani di negara yang bersangkutan. Tetapi kalau sekiranya negara yang bersangkutan akan memberikan grasi atau akan memberikan remisi kepada narapidana itu, sepenuhnya kita serahkan kepada negara yang bersangkutan. Jadi tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana untuk melaksanakan putusan pengadilan negara kita itu diserahkan kepada negara yang bersangkutan. Masih dari sorotan kriminal, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku kasus narkoba jaringan internasional asal Timur Tengah dengan barang bukti sabu seberat 389 kg. Para pelaku yang berperan sebagai kurir dan orang kepercayaan pengendali ini ditangkap tidak jauh dari wilayah Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka ditangkap saat membawa ratusan kilogram sabu tersebut ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dua orang kurir sekaligus orang kepercayaan pengendali berinisial MS dan CP digelandang Polda Metro Jaya. Keduanya ditangkap pada hari Minggu 17 November lalu di Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat. Lokasi penangkapan hanya sekitar 500 meter dari Kampung Ambon. Dari hasil pemeriksaan serta penyelidikan yang dilakukan oleh Subit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, sebanyak 389 kg narkotika jenis sabu berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari Afghanistan, yang dikirim melalui jalur laut menuju Provinsi Aceh dan dibawa ke DKI Jakarta melalui jalur darat dengan diangkut menggunakan kendaraan mobil box. Sementara itu, karena penangkapan terhadap pelaku tak jauh dari Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, polisi akan melakukan pembersihan terhadap kampung yang dicap sebagai kampung narkoba tersebut. Tujuannya untuk memutus pasokan narkoba ke Kampung Ambon. Hanya sebagai pintu masuk untuk ke daerah-daerah lain atau Jakarta sendiri merupakan pasar-pasar pengguna yang banyak. Nah, ini sebenarnya masih menjadi angka yang serius. Sebenarnya berapa warga masyarakat DKI yang terpapar dia sebagai pengguna? Selain itu, Disres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaung Simanjuntak mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengejar dan menangkap pengendali dalam sindikat narkotika jaringan Timur Tengah ini. Untuk pengendali ini identitas. Terus kita sudah memiliki identitas, namun sejauh ini atas penekanan dan perintah dari Polda Metro Jaya, kita memang sudah membentuk tim yang khusus untuk mengejar daripada pengendali, mengejar sampai dapat dimanapun akan kita kejar. Selain menerapkan pasal tentang narkotika, Polda Metro Jaya juga menerapkan pasal tentang tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk memiskinkan para bandar dan hasilnya dikembalikan kepada negara. Putra Adi, Jawapos TV, Jakarta. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melakukan survei pada temuan lubang misterius di Kabupaten Blitar. Hasilnya, lubang tersebut terbentuk akibat aktivitas kapur yang larut saat terkena air hujan. PVMBG mengimbau warga agar tidak terlalu dekat dengan lubang karena berpotensi runtuh atau hole sink. PVMBG merekomendasikan pihak terkait segera menimbun lubang tersebut agar tidak terjadi retakan. Ini merupakan hal yang wajar terjadi di daerah berkapur. Di daerah Batu Kambing, Batu Kapur itu sudah biasa. Biasanya diawali dengan hujan deras atau banjir atau genangan yang berlebihan awal. Lubang itu seharusnya ditutup. Namun secara mitigasi bencana ini memang jauh dari pemukiman. Artinya apa? Kenapa rekomendasinya ditutup? Karena nanti dikhawatirkan apabila ada masyarakat atau siapapun yang ingin melihat. Realita hidup berkompromi di Bantar Kali Ciliwung akan kami hadirkan usai jeda.
Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang, hanya di JTV. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Warga Kampung Lodan, Tongkol, dan Krapu yang berada di bantaran Sungai Ciliwung merenovasi kampung mereka agar tidak digusur. Warga berkomitmen menjaga lingkungan bantaran kali dari sampah demi mematahkan stigma kawasan kumuh. Membuktikan kepada pemerintah, kepada masyarakat luas bahwa antara sungai dengan manusia itu bisa saling bersandingan, tidak harus dipertentangkan. Lebih tertib aja, bikin penghijauan biar enak dilihat. Kali Ciliwung, salah satu sungai terpanjang yang berada di Tatar Pasundan yang melewati wilayah Jakarta. Sungai Ciliwung sering meluap dan menjadi salah satu penyebab banjir. Meski begitu, banyak warga di Jakarta yang masih rela hidup di pinggir Sungai Ciliwung. Pada 2015, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggusur warga yang sudah tinggal puluhan tahun di 3 kampung yang lokasinya berada di pinggir Sungai Ciliwung. Ketiga kampung tersebut yaitu Kampung Krapu, Lodan, dan Tongkol. Ketiga kampung ini digusur karena dipandang sebagai kampung kumuh dan membawa penyakit. Melihat persoalan ini, membuat Gugun Muhammad yang merupakan pendiri komunitas anak Kali Ciliwung dan teman-temannya menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan. Perlawanan yang mereka lakukan tidak dengan kekerasan, namun dengan merenovasi kampung agar tidak direlokasi. Dengan kondisi itu lalu kita mencoba menyepakati, lalu kalau nggak mau seperti itu, apa yang mau kita tawarkan kepada pemerintah? Pemerintah kan maunya relokasi gitu. Nah akhirnya kita sepakati, kita renovasi. Jadi bukan relokasi tapi renovasi. Kalau memang dianggap kumuh, ya berarti solusinya adalah diperbaiki supaya tidak kumuh, direnovasi, dibersihkan supaya tidak kumuh. Kalau dia jawabannya relokasi itu tidak nyambung dengan tuduhan kalau itu kumuh. Jadi kalau seumpama juga sungainya kotor ya kita bersihin sungainya. Renovasi kampung yang dilakukan tidak membuat warga merasa tenang dari isu penggusuran. Surat peringatan penggusuran yang pernah dilayangkan membuat warga menjadi trauma. Bahkan kala itu, salah satu warga tidak mau membaca surat peringatan yang sudah dilayangkan ke rumahnya sebanyak 3 kali. Tetap saya nggak baca. Malas saya. Kesel, marah.
Takut marah. Ya marah sayanya, jadi adalah nggak usah baca, paling intinya diusir ya kan. Tapi ternyata kan nggak diusir. Yang udah begitu, masalahnya yang lain habis tuh SP1, SP2, SP3 habis. Saya nggak mau baca, males. Sakit hati. Kecemasan serupa juga dirasakan oleh Andi Amir yang juga sebagai anggota komunitas anak Kali Ciliwung. Andi merasa kaget dan bingung dengan adanya rencana penggusuran. Kabar ya dari pihak kelurahan, kecamatan bahwa kampung ini akan digusur. Semua warga, termasuk saya tuh cemas sekali gitu. Tiba-tiba kampung ini mau digusur, jadi udah nggak ada pikiran kayak yang lain lah. Pikiran kita mau kemana nih setelah digusur gitu kan. Terus setelah itu kita berkumpul warga gitu kan, menyatukan pendapat bagaimana caranya jalan keluar supaya kita tidak digusur gitu kan. Gugun, Andi, Ipeh, dan seluruh warga yang tinggal di pinggiran anak Kali Ciliwung akhirnya harus merelakan rumahnya dipotong sepanjang 5 meter tanpa adanya ganti rugi. Hal itu demi terciptanya kampung sehat dan juga sebagai upaya penolakan penggusuran. Bekas rumah warga yang dipotong seluas 5 meter dijadikan jalan inspeksi. Langkah ini bukan menjadi cara satu-satunya cara untuk mempertahankan tempat tinggal. Gugun dan teman-temannya di komunitas anak Kali Ciliwung meminta warga di kampung Tongkol, Lodan, dan Krapu untuk berkomitmen menjaga kebersihan kali. Hal itu guna mengubah persepsi atas stigma kawasan kumuh yang selama ini disematkan kepada warga. Warga dianggap membuang sampah ke sungai. Kalau gitu kita ubah kebiasaan itu. Gitu. Jadi hal-hal yang dituduhkan itu coba kita ubah. Harapannya supaya orang masih bisa bertempat tinggal di sini dan membuktikan kepada pemerintah, kepada masyarakat luas bahwa antara sungai dengan manusia itu bisa saling bersandingan, tidak harus dipertentangkan begitu. Karena toh di masa lalu kan orang juga peradaban itu dimulai juga dari pinggiran sungai. Dengan komitmen para warga juga menjaga kebersihan Kali Ciliwung dengan memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos dari sisa-sisa makanan warga di kampung. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah sampah rumah tangga dan mencegah warga membuang sisa makanan ke kali. Kita kan misalnya mau nyayur kangkung, Mbak. Mau nyayur kangkung itu kan nggak semuanya kita sayurkan. Paling yang kita ambil daun-daunnya. Nah, batangnya itu kita potong-potong. Terus kulit bawang, bawang merah, bawang putih, cabai, gagangnya kita taruh di kompos. Nah, sama sama buah, Mbak. Kalau kita makan jeruk, kulitnya kita taruh di situ. Kan lama-kelamaan dalam waktu sebulan lah itu menjadi kompos yang padat, Mbak, sama yang cair. Ya, terus saya olah. Daripada kita beli pupuk mahal, mendingan pakai aja yang ada. Selain berkomitmen tidak membuang sampah ke kali, warga juga membuat septic tank yang tak bermuara ke kali untuk tetap menjaga kebersihan kali. Buang sampah nggak sembarangan, udah nggak ke kali lagi. Terus septic tank udah nggak ke kali lagi. Lebih tertib aja, bikin penghijauan biar enak dilihat. Udah nggak dibilang kumuh lagi. Toh kita masih bisa ditata rapi ketimbang dimusnahkan gitu loh. Lebih sakit. Inisiatif warga untuk memotong rumah tanpa ganti rugi, tidak membuang sampah ke sungai dan melakukan penghijauan di sepanjang kali bukan berarti menghentikan perjuangan mereka untuk tetap tinggal dan hidup bersinergi dengan anak Kali Ciliwung. Cara pertama, kami mengusulkan perubahan Perda RDTR nomor 1 2014. Yang tadi itu ya 25 meter, kami mengusulkan supaya diakomodir menjadi 5 meter. Itu yang pertama. Jadi secara tata ruang supaya warga sini itu legal gitu ya. Yang kedua, legalisasi aset. Karena apa? Karena di luar 5 meter ini adalah tanah negara. Dan itu udah dicek sama BPN. Jadi tanah yang di luar 5 meter ini yang sekarang dihuni warga itu adalah statusnya tanah negara. Dengan status tanah negara, warga Kampung Tongkol, Lodan, dan Krapu terus mengusahakan legalisasi aset yang dihimpun melalui koperasi.
Hal ini agar di masa depan tidak terjadi penggusuran yang selama ini menghantui warga. Warga Kampung Tongkol, Lodan, dan Kerapu adalah sebuah potret sebuah perjuangan, di mana mereka berhasil membuktikan manusia masih bisa menjaga lingkungan dan kebersihan kali. Demi bersekolah, siswa rela pertaruhkan nyawa. Selengkapnya usai jeda. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Gak berat Cinderella Buktiba dengan kereta kencana. Saya mau bacain zodiak buat kalian semuanya. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Yes. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School 4 teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Pelajar di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan harus bertaruh nyawa saat berangkat sekolah. Mereka terpaksa melewati satu-satunya jembatan gantung dengan kondisi rapuh dan miring. Jika takut melintas, mereka harus berputar arah dengan perjalanan yang lebih jauh. Tabi pun Jawa Polres Nyene siapa gunung nyaksikan JPM TV. Pelajar di Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan harus bertaruh nyawa pas berangkat sekolah. Tian terpaksa lewat kos sai-sai ninja kambah gantung. Saya kondisi ini rapuh miring. Tian merabai melintas, maka harus berputar arah jama perjalanan saya lebih menjauh. Kejorjilah kondisi jerambah gantung sekejung 50 meter di Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Saya kondisi ini kadu rapuh. Jerambah sinji yado akses utama menuju mid sekolah tiap. Tiap kali berangkat sekolah, sanak-sanak sinji harus bertaruh nyawa. Selain ngehambat orang laya mid pendidikan, kecadangan jerambah sinji nihan ngeganggu aktivitas warga. Hagu saya merabai gelintas, tian harus ngelewat kok dasar sungai. Kendang Ki David Wairanggal terpaksa berputar arah sampai 55 km. Anjak dibangun di tahun 2017, Jalan Basinji jadi warsai ini jalur penghubung antara Dusun Sukajadi, Rik Bandar Dalam bawah. Kendang anjak puluh bulan saya ikut kondisi jerambah miring, sebab besi pengait tali seling sebagian patoh, kawat baja juga kadu bokarat rik rapuh. Patah-patah kan palangnya udah patah-patah. Nah, anak-anak sekolah sering lewat sini, Pak? Ya, sering lewat sini. Memang kalau lagi panas gini, lewat sini apalagi banjir. Ya. Nggak ada jalan lain, jauh sana, Pak. Muter berapa kilo? Iya, kurang tahu ya, tapi 4 kiloan kali ke sekolah. Kalau sebagai warga, Bapak keinginannya apa sih, Pak? Ya, inginnya dibangun yang lebih bagus gitu. Ya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera ini ngebangun jerambah permanen sehingga perjalanan mid sekolah saunyin pelajar lebih nyaman, lalu lintas distribusi hasil bumi jadi lancar.
Ajak Lampung, Rudiansa, David Sohotak, laporkan Guai CPM TV. Kami ajak Anda mengenal komunitas para lansia yang masih mau berjuang memenuhi nafkah hidup dengan bekerja. Kami segera kembali. Latihan ini terus melaju. Hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby Della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Komunitas Ketimbang Ngemis hadir sebagai jembatan antara para dermawan dengan penerima bantuan. Seperti namanya, komunitas ini menyasar para lansia yang masih mau berjuang memenuhi nafkah hidup dengan bekerja. Ada interaksi dari kita, dari masyarakat kepada orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata, yaitu orang-orang yang berjualan. Kita beliin barang peralatan dagang, parasolnya baru-baru gitu. Misalnya kalau jual cilok kita beliin gerobak. Gimana ngelihat orang-orang yang sudah di umur 70, di atas 55 tahun, itu dia tetap semangat kerja dan dia tetap pada punya prinsip. Komunitas Ketimbang Ngemis didirikan oleh Rizky Pratama di kota Yogyakarta pada tahun 2015. Komunitas ini dibentuk karena keprihatinan terhadap kondisi sekitar. Rizky pun memulai gerakan sosial untuk saling membantu sesama melalui akun media sosial pribadinya. Siapa sangka unggahannya mendapat respon positif dari warganet. Saat ini komunitas Ketimbang Ngemis tersebar di 45 wilayah seluruh Indonesia. Salah satu wilayah yang paling aktif ialah Jakarta, yang dipimpin oleh Utami Nur Khalifah atau akrab disapa Tami. Ia punya alasan tersendiri mengapa mau terlibat dalam komunitas Ketimbang Ngemis regional Jakarta. Pertama, karena ya pasti ingat orang tua ya, posisi waktu itu udah nggak punya ayah. Terus ternyata fokusnya ke orang tua yang lansia gitu kan. Dan kenapa saya langsung berpikir kenapa nggak turut aktif aja sekalian balas pengabdian ke orang tua yang belum selesai gitu. Saat itu sih itu aja sih dasarnya. Komunitas Ketimbang Ngemis menyebut penerima bantuan dengan istilah sosok mulia atau disingkat Solia. Mereka adalah para lansia yang tetap memilih bekerja di usia senja.
Melalui kegiatan pemberian bantuan, komunitas ini ingin menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat. Dan harapannya emang ada interaksi dari kita, dari masyarakat kepada orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata, yaitu orang-orang yang berjualan. Kenapa saya bilang dipandang sebelah mata? Karena kita tuh secara humanis lebih gampang banget nih ngasih orang pengemis di jalan gitu. Mungkin satu sisi gara-gara kita iba, atau mungkin gara-gara kita nggak ingin diganggu, udah biar langsung pergi kasih uang selesai gitu. Padahal kalau secara real di lapangan, ternyata pengemis itu malah lebih banyak dapat penghasilan daripada orang-orang berjualan gitu. Komunitas Ketimbang Ngemis memiliki kriteria ketat dalam memilih sosok mulia. Sejumlah persyaratan ini menjadi acuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Tahapnya adalah pertama, informasi yang diberikan dari para followers KNJ. Jadi kalau ada yang nge-tag ke kita langsung kumpulkan datanya dan disurvei sama tim survei tadi, tim FA namanya. Setelah disurvei, kita make sure, kita pastikan kisahnya tuh sama yang dicerita gitu. Nanti kalau sudah dipastikan, oke, berarti lolos satu tahap. Tahap selanjutnya adalah survei kedua. Survei kedua itu kita bisa lihat rumahnya, kita bisa lihat kesehariannya, kita bisa ngobrol panjang lebar biasanya gitu. Terus langsung bikin janji. Komunitas Ketimbang Ngemis berperan sebagai jembatan antara para dermawan dengan sosok mulia yang masih berjuang. Dalam menyalurkan bantuan, mereka membagi kelompok yang terdiri dari 4 hingga 7 orang. Terus untuk yang Kuita, daerah Kuita ada Kak Bima, Kak Tami, Miftah. Terus untuk Jakbar ada Kak Angga, ada Kak Angga, Kak Yayang, Daus, Ulan, Furkon, sama Furkon nih sama Kak Daus. Setelah selesai bersiap, mereka pun langsung menuju ke tempat target penerima bantuan. Kelompok yang dipimpin Tami mendapatkan arahan menuju daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Di sana, mereka akan memberikan donasi kepada seorang penjual koran berusia 76 tahun. Nama penerima bantuan yaitu Surip Rashuri atau akrab disapa Mbah Rahmat. Ia tinggal seorang diri di sebuah kamar kos. Di usia senjanya, Mbah Rahmat masih aktif berjualan koran di daerah Kuitang. Namun zaman yang kini serba digital membuat Mbah Rahmat kesulitan menjual korannya. Tak jarang ia merugi karena dagangannya tak laku. Kamar kosnya pun penuh dengan tumpukan koran bekas yang tak laku. Aduh, sulitnya bukan main. Sulit sekali jualan koran itu. Karena apa? Karena koran sekarang nggak populer seperti dulu. Setelah berbincang-bincang dengan Mbah Rahmat, salah seorang anggota komunitas Ketimbang Ngemis menyerahkan sejumlah bantuan. Menjadi jembatan para netizen, followers, masyarakat mengamanahkan ini ke kakek Rahmat. Itu terima kasih. Ini mohon diterima sebesar totalnya itu ada 2,8 dibuat Bapak Rahmat, donasi dari Ketimbang Ngemis Jakarta 2.500.000, donasi amanahnya 350.000, mohon diterima Bapak Rahmat. Dan ini juga ada ini masker, ada voucher belanja nih. Tak lupa, komunitas Ketimbang Ngemis mengabadikan momen pemberian donasi melalui jepretan foto. Ini sebagai bentuk transparansi kepada para pemberi donasi. Mbah Rahmat sangat setuju dengan apa yang digaungkan oleh komunitas Ketimbang Ngemis. Baginya, selama raga masih bertenaga, mengemis bukanlah pilihan. Itu dilatar belakangi sama jiwa ya. Jiwa, tergantung jiwanya. Jiwanya itu wawasannya bagaimana? Wawasan ke depan. Kalau dia punya wawasan itu luas, dia punya pendirian mau mandiri, dia nggak akan ngemis. Nggak akan ngemis. Karena ngemis itu hanya pantas dilakukan orang yang fisiknya lemah. Orang yang fisiknya lemah itu kemungkinan pantas.
Selain membantu dengan memberikan uang tunai, komunitas Ketimbang Ngemis juga kerap memberi bantuan dengan membelikan peralatan dagang yang lebih layak. Kita punya namanya tuh project upgrade peralatan Solia. Jadi kita beliin peralatan dagang para Solia baru-baru gitu. Misalnya kalau jualan cilok kita beliin gerobak, kita beliin panci baru, beliin kompor baru. Biasanya tukang es krim kita beliin sepeda baru, beli cooler baru. Pokoknya semuanya yang mendukung beliau berdagang itu kita beli baru semua. Itu satu. Yang kedua, kita pakai memanfaatkan momen keagamaan. Misalnya kurban Idul Adha, kita belikan hewan kurban untuk para Solia yang pengen berkurban. Dana yang digunakan untuk membantu sosok mulia hampir seluruhnya dihimpun dari masyarakat. Selain itu, ada pula yang dari internal komunitas, serta penjualan merchandise. Kini usia komunitas Ketimbang Ngemis sudah memasuki tahun ke-8. Selama 8 tahun, mereka sudah menyalurkan bantuan ke lebih dari 1.500 sosok mulia di berbagai daerah. Kedepan, komunitas ini ingin lebih serius menjalankan gerakan sosial, salah satunya dengan menjadi badan hukum resmi. Kalau terlibatan dari pemerintah cukup Mas, cukup, udah ada. Cuman emang kita masih belum secara maksimal karena salah satu hal yang menjadi batu sandungannya adalah kita masih belum berbadan hukum. Nah di sini dari Ketimbang Ngemis Nusantara Pusat kita ingin membuat badan hukum secara perkumpulan. Jadi biar kita bisa masuk ke sektor pemerintahan untuk bisa saling kolaborasi lah istilahnya. Ada pesan khusus yang ingin disisipkan dari gerakan sosial ini, yaitu masih banyak orang yang peduli terhadap sesama. Namun terkadang mereka tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Komunitas Ketimbang Ngemis paham betul, gerakan sosial yang mereka lakukan tidak hanya mendatangkan keuntungan materi. Namun mereka tidak ragu untuk bergerak, menyisihkan waktu dan tenaga hanya untuk membantu orang yang kurang beruntung. Guru SD di Kota Serang mendambakan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Kami segera kembali. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Dahut.
Masih dalam suasana dan momentum pasca peringatan Hari Guru Nasional, para guru di SD Negeri Banjarsari 5, Kota Serang, Banten mendambakan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selain itu, guru juga meminta kesejahteraan mereka diperhatikan. Para guru SD Negeri Banjarsari 5, Kota Serang, Banten menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2024. Di Hari Guru ini, sejumlah harapan diungkapkan oleh para guru, diantaranya meminta peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan dalam KBM. Selain itu, upacara peringati Hari Guru Nasional bertujuan untuk memberikan contoh kepada para siswa bahwa guru bisa memberikan semangat juang dengan menjadi petugas upacara. Dan mudah-mudahan di Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ini Dewan Guru bisa lebih kesejahteraannya bisa lebih meningkat dan rasa nyamannya ketika mendidik, mengajar dan memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi, rasa nyamannya itu lebih nyaman. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan bahwa tahun ini akan mengadakan kerjasama, mudah-mudahan kerjasama dengan Polri itu bisa terlaksana dengan baik sehingga Bapak dan Ibu guru bisa rasa nyaman dalam memberikan pembelajaran itu bisa terlaksana. Tak hanya itu, para guru berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru serta Undang-Undang Perlindungan Guru segera bisa direalisasikan. Suhendi, Jawa Pos TV, Kota Serang, Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di awal pandemi 2019, waktu itu sudah nggak ada kerjaan lagi, jadi saya mempunyai ide untuk membuat keripik bute. Keinginan kita memang besar, keinginan kita memang banyak sekali keinginan. Banyak sekali rintangan, tantangan juga, terutama modal. Terus bahan untuk memasak itu kita belum punya apa-apa. Alhamdulillah saya bertemu LMI. Di situ kami mendapat bantuan modal usaha, pendampingan, dan juga dibantu pendampingan pemasarannya. Setelah itu alhamdulillah juga mulai berkembang dan mulai banyak pemesanan di masyarakat. Mengapa kami memilih Pak Abdullah dan Ibu Indriati sebagai mustahik binaan LMI? Hal itu tidak lepas dari semangat dan daya juang hidupnya yang sangat tinggi. Meskipun beliau dalam kondisi fisik yang terbatas, mereka berdua masih tetap gigih untuk terus dapat melanjutkan usahanya, yaitu keripik bote barokah. Kami membantu Pak Abdullah dan Ibu Indriati dimulai dari pemberian modal usaha, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan, dengan komunikasi secara dua arah untuk dapat memastikan bahwa usaha masih dapat terus berjalan. Melalui dukungan ini, LMI berharap dapat memberikan kesempatan yang sangat besar kepada Pak Abdullah dan juga Ibu Indriati agar dapat terus mengembangkan usahanya agar lebih maju.
LMI. Semoga kedepannya kita bisa berkembang lagi dengan baik dan harapan kami nantinya LMI bisa mendampingi kami untuk pemasaran kami lebih luas lagi, mungkin nanti ke daerah-daerah atau luar-luar pulau.